Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya berdiri, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Salam Abita. Abita, Abita, Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Merah putih jalan. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Siap, gerak. Kepada ibu guru, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Semuanya hadir ya? Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya ya anak-anak, Bu Catur selalu mengingatkan supaya kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Dan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, dan norma serta kelembagaan sosial. Dan pembelajaran itu menjelaskan pengertian lembaga sosial, kemudian menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, kemudian menjelaskan peran dan fungsi lembaga sosial. Ada yang masih ingat untuk materi sebelumnya mengenai lembaga sosial? Saya Bu, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, bagus jawabanmu. Masih mengingat ya untuk materi sebelumnya. Tapi anak-anak, pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai lembaga keluarga. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan pengertian lembaga keluarga? Saya Bu, Ya, silakan. unit terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Betul sekali jawabannya. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Bahkan mungkin ada juga kakek atau nenek dan keluarga yang lainnya. Baiklah anak-anak, kalau tadi teman kalian sudah menjelaskan mengenai pengertian lembaga keluarga, sekarang kalian bisa lihat pengertiannya adalah lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak. Nah, dari situ keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai peran dan fungsi lembaga keluarga. Baiklah, kita lihat, kita pelajari bersama mengenai peran dan fungsi lembaga keluarga. Peran dan fungsi lembaga keluarga itu ada berapa anak-anak? 9. Yaitu yang pertama fungsi biologis, fungsi afeksi, fungsi sosial, kemudian fungsi ekonomi, fungsi rekreasi, kemudian fungsi afeksi, fungsi ekonomi. Nah, satunya contohnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kelangsungan kehidupan dalam keluarga. Fungsi proteksi adalah bentuk perlindungan. Kemudian di dalam lembaga keluarga juga ada yang namanya fungsi rekreasi. Situ adalah fungsi religius, yaitu mendidik dan mengajak anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Bisa kalian rasakan kan anak-anak? Orang tua mendidik kita, mengingatkan kalian semuanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang yang punya apa? Agama, yaitu sholat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai fungsi, sekarang mengenai peran. Peranan lembaga keluarga diantaranya adalah sebagai pelindung bagi pribadi yang menjadi anggota, di mana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tertentu sebagai unit sosial ekonomi dan secara material memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Anak-anak, di dalam keluarga banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam keluarga. Ibu ingin di dalam tayangan video nanti kalian bisa mengemukakan apa peran dan fungsi lembaga keluarga. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh kejadian di dalam keluarga itu sendiri ya. Tapi ini salah satu contoh supaya kalian bisa mengungkapkan apa arti sebuah lembaga keluarga.
Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya kenal sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada di jari. Dua tangan ada. Setelah kalian tadi melihat tayangan video mengenai kasih seorang ibu, kalian bisa merasakan, melihat, dan bisa mengungkapkan ya. Ada beberapa masalah dalam keluarga, membahagiakan, menyenangkan, menyedihkan. Ini kelompok hari ini tadi juga sudah saya bentuk, saya bagikan untuk lembar kerjanya, nanti kalian kerjakan. Setelah selesai diskusi ada penilaian untuk masing-masing anak. Ya, saya bagikan lagi lembar LKPD-nya, nanti kalian kerjakan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok, saya kasih waktu kurang lebihnya 10 menit. Bagi kelompok yang terbaik nanti akan saya berikan poin sendiri. Ya, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ya, anak-anak silakan kalian berdiskusi. Kerja sekarang berdiskusi, kita kamu jangan diam. Oke anak-anak, sudah cukup selesai diskusinya. Silahkan masing-masing kelompok untuk siap presentasi ya. Saya tunjuk langsung ya untuk kelompok yang ketiga. Silahkan maju ke depan. Selamat pagi, kita semua dari kelompok 3 yang beranggotakan Tirza, Emma, Filbert, dan Isna. Makna dari cerita tersebut adalah pengorbanan seorang ibu adalah kunci kesuksesan seorang anak. Tangan seorang ibu merupakan sebuah pengorbanan yang tidak terlupakan. Jika satu tangan 10 jari, yaitu tangan saya dan tangan ibu bersatu akan menjadi satu kesatuan yang kuat. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Noel, Sondang, Ali, Cinta. Kami dari kelompok 1. Jadi makna dari cerita tersebut adalah tangan ibu yang telah membesarkan anaknya hingga sukses untuk membahagiakan dan membuat bangga ibunya. Tangan seorang ibu juga menjadi pengorbanan. Seorang ibu adalah seseorang yang sangat berjasa bagi kita. Beliau dengan setia menuntut, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seorang yang sukses. Demikian dari hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kami. Peran seorang ibu adalah pengorbanan seorang ibu untuk anaknya dengan melihat telapak tangan. Dengan menyatukan 10 jari ibu saya dan saya, kami akan menjadi kekuatan. Tangan seorang ibu tidak hanya membesarkan saya, tapi juga bisa menjadi pengorbanan dan akan menghasilkan sebuah keberhasilan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ibu adalah segala-galanya bagi saya. Ibu berkorban demi saya. Dengan ini, saya bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. Demikianlah hasil dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Davina, Nora, Rangga, Eza ingin menyampaikan hasil diskusi. Jadi makna dari film tersebut adalah tangan ibu tidak hanya untuk membesarkan kita, tetapi juga mengajarkan kita agar kita menjadi lebih sukses darinya. Cita-cita akan mudah terwujud apabila di dalam usaha kita diiringi doa seorang ibu. Semua pengorbanan yang ibu lakukan tidak ada bandingnya. Maka dari itu banggakan, patuhi, hormati, dan sayangilah ibumu. Keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. 10 jari disatukan akan semakin lebih kuat. Jika kita sudah sukses, jangan pernah perubahan pengorbanan itu selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Semua yang kalian diskusikan semuanya sudah bagus. Nah, nanti hasil diskusi diserahkan ke ibu. Nanti akan ibu lihat yang terbaik. Tadi sudah ada catatan, beberapa catatan mengenai apa yang sudah disampaikan masing-masing kelompok.
Untuk hasil nilainya nanti saya umumkan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian anak-anak, tadi kalau diskusi sudah, ada satu lagi, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami peran dan fungsi lembaga keluarga. Akan Ibu bagikan dalam kertas, nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Sekarang pada akhir kita akan menyimpulkan materi apa yang kita sudah pelajari dari peran dan fungsi lembaga keluarga. Mungkin di antara kalian silahkan simpulkan untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti Ibu tambahkan. Fungsi lembaga keluarga ada 9, yaitu fungsi reproduksi, fungsi protektif, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi religius, fungsi rekreatif, dan fungsi pengendalian sosial. Oke anak-anak, itu saja pada materi hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya kita nanti ketemu pada materi kelangkaan dan kebutuhan hidup. Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, ingat ya, kalian tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Cukupkan materi pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.